Makanya biasa kemudian kita bahas hadis tentang bagaimana wasiat Nabi kepada sahabat mulia Abdullah bin Abbas, seorang anak muda, ya, An bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauman. Pada suatu hari, faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya gulam, ya wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat. Aku akan ajarkan kepadamu kalimat. Ya, beberapa perkataan. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, apakah yang dimaksud dengan kita menjaga Allah? Ya, kita menjaga diri kita untuk tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menjaga untuk bisa selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjaga agar kita tidak terjerumus ya untuk melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kemudian kita menjaga Allah, Allah butuh penjagaan kita. Ya, tapi dalam artian kita menjaga ya agama Allah, ya, maka Allah menjaga kita. Kita menjaga diri kita dari ya perbuatan maksiat kepada Allah, dan menjaga untuk selalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Nah, itu bagian dari menjaga Allah. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka kamu akan dapati Allah itu berada di hadapanmu. Nah, ini selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah. Nah, mereka yang sudah mengenal Allah merasa dibersamai oleh Allah. Bergantungnya itu tidak lagi kepada manusia. Ya, idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu mintanya ke siapa? Ya, mintanya kepada Allah. Dan ini kadang perlu dilatih. Karena anak-anak itu ya cara instan minta orang tuanya. Tapi harusnya nanti mintanya kepada Allah, biar Allah gerakkan orang tuanya menuruti apa yang menjadi keinginan dia. Ya, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika minta tolong, ya minta tolongnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru ini sisi kokohnya generasi kalau hidupnya itu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annal ummah. Ketahuilah sesungguhnya umat, lau ijtama'at, ketika mereka semua berkumpul, ala ayyan fa'uka bisyai', untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka, ya, lam yanfa'uka, maka tidak bisa memberikan manfaat untukmu, illa bisyai'in qad katabahullahu laka, ya, kecuali dengan apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Wa in ijtama'u ala ayyadurruka bisyai', dan jika mereka berkumpul untuk memberikan madarat kepadamu dengan sesuatu, lam yadurruka illa bisyai' qad katabahullahu alaik, ya, maka mereka tidak bisa menghadirkan madarat itu kecuali sesuatu yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf, ya, telah diangkat pena-pena dan telah kering as-suhuf, ya, lembaran-lembaran takdir manusia itu. Nah, hari ini kalau kemudian ya seorang anak punya masalah, ya kadang kemudian ya betapa dia merasakan masalah bahkan yang kecil pun menjadi besar. Ya, kenapa? Karena tidak dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang dibully, dijauhi ya oleh teman-temannya, merasa kemudian sendirian tidak punya siapa-siapa. Tapi kalau kemudian dia merasa dia punya Allah, dia dibersamai oleh Allah, bahkan harus berhadapan dengan satu dunia sekalipun, ya, dia tidak pernah gentar. Ya, kenapa? Ya, pertama ketika Allah Subhanahu wa taala sudah membersamai dia dan dia merasa tidak berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang dia lakukan ya murni karena Allah Subhanahu wa taala dan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia meyakini Allah bersama dia. Dan kalau kemudian dia berpikir
ya nanti manfaat yang dia rasakan itu ya sumbernya dari manusia, tidak. Bahkan kalau seluruh bumi ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepada dia, ya hakikatnya manfaat yang dia rasakan itu bukan karena berkumpulnya mereka untuk memberikan manfaat kepada dia, tapi sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Dan dia pun nggak perlu khawatir ketika satu bumi itu memusuhi dia, yang berusaha memberikan madarat kepada dia. Dan seandainya pun ada madarat yang dia rasakan, yaitu bukan karena mereka yang punya kemampuan untuk mendatangkan madarat itu, tapi memang sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini nanti ya akhirnya menjadikan mereka itu kokoh. Ya, jadi bahkan sendirian pun gak ada masalah. Kenapa? Karena dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau para sahabat itu kan kita saksikan dalam peperangan mereka, secara jumlah itu kan biasanya kalah jumlah dengan musuh. Tapi kenapa sahabat itu kok merasa mereka begitu kuat, yang kemudian Allah hadirkan kemenangan bagi mereka? Ya karena mereka merasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan tadi kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang dihadirkan dalam bentuk pertolongan yang bermacam-macam. Ya, kadang kemudian Allah kirimkan para malaikatnya, atau Allah kirimkan pasukan-pasukan yang lain, ya dalam bentuk yang berbeda-beda. Ya, tapi lihat pengakuan setan yang dia ikut dalam perang Badar. Ketika dia kemudian lari ke arah lautan, ya dia hanya bisa mengatakan inni ara ma la taraun. Ya, aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Ya inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Nah, ini kalau generasi dibersamai oleh Allah, ya seperti apapun musuhnya, bahkan setan sekalipun, ya dia akan lari terbirit-birit. Ya, lari terbirit-birit. Nah, makanya nanti kalau kemudian dikaitkan dengan rufi'atil aqlam, pena-pena catatan amal atau takdir itu sudah diangkat, wajafatis suhuf, dan suhuf-suhuf itu lembaran-lembaran yang mencatat takdir manusia telah kering. Sudah. Ya, ini iman kepada takdirnya Allah. Nah, kalau tadi kita bahas tentang rukun iman, al-iman an tu'mina billah, hendaklah kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan hari akhir. Kemudian yang keenam, wa antu minabil qadari, dan hendaklah kamu beriman terhadap qadar, ya terhadap takdir, khairihi wa syarihi, yang baik maupun yang buruk. Kenapa untuk pembahasan takdir itu perlu diulang wa antu mina? Kan di hadits Nabi berarti ada dua wa antu mina. Satunya tadi 5 rukun iman yang pertama, dan antu mina yang kedua adalah untuk rukun iman yang keenam, takdir. Ya, karena orang akan sulit menerima takdir kalau kemudian tidak kokoh untuk keimanan-keimanan yang sebelumnya, khususnya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kadang kemudian kita disuguhkan ya dengan nasihat-nasihat, kita itu disuruh untuk berhusnudzan kepada Allah. Ya, kita itu harus husnudzan kepada Allah. Nah, kalau kita tidak mengenal Allah, mustahil kita bisa berhusnudzan. Sama kalau kemudian kita tahu ada orang lain yang kita belum kenal sepenuhnya dengan orang lain itu. Ya, kok tiba-tiba ya orang lain itu ya nuntun motor kita. Oh, jangan-jangan itu pengen ngademin. Gitu ya, kita belum kenal orang itu. Oh, atau kayaknya motor saya itu mulai nggak enak, kayaknya dibawa ke bengkel dia. Baik nih orangnya. Bisa nggak kita husnudzan seperti itu? Ya nggak bisa, kita nggak kenal. Yang ada, oh ini orang pengen nyolong gitu loh. Ya, tapi kalau kemudian kita tahu itu teman kita, dan dia orang yang soleh, dan kemudian dia tahu, ya kalau kemudian kita pakai motor itu, tadi, ya motornya udah nggak enak gitu. Nah, tiba-tiba kok kemudian dia pinjam kunci, dia tuntun motornya itu. Ah, pasti ini, ya nggak mungkin dia akan jual motor itu. Ya, pasti insya Allah dibenerin, di servis. Nah, kapan kita bisa berhusnudzan? Kalau kita sudah ya mengenal seseorang itu. Sama terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga akan sulit berhusnudzan ya kalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala
itu kan mencintai kita. Orang tua kita mencintai kita. Kita mencintai diri kita. Nah, cintanya kita terhadap diri kita, khususnya ketika kita masih kecil, dengan cintanya orang tua kepada kita, lebih besar mana? Ya kita yang masih kecil. Ya kita masih kecil, kita kan cinta pada diri kita. Tapi orang tua kita juga cinta terhadap kita karena kita adalah anaknya. Lebih besar mana cintanya kita terhadap diri kita dengan cintanya orang tua terhadap diri kita? Ya kalau kemudian kita tahu permen itu bikin sakit gigi. Nah akhirnya ya nggak peduli permen itu bikin sakit gigi, yang penting ya kita makan permen. Nah berarti kita kan sebetulnya tidak sayang terhadap diri kita, karena kita tahu efek merusak dari permen, tapi kita masih makan. Tapi kenapa orang tua kita itu melarang kita makan permen? Ya karena orang tua kita nggak pengen terjadi apa-apa dengan kita. Ya, dan betapa sakit gigi itu mengalahkan sakit hati. Gitu loh. Ya kalau sakit hati masih bisa diupayakan tadi untuk disembuhkan. Kalau sakit gigi ya tadi dicabut giginya. Ya dan sakitnya luar biasa. Ya sakit hati masih bisa diajak main futsal. Kalau sakit gigi nggak bisa. Sakit hati masih bisa ngajar. Kalau sakit gigi nggak bisa. Gitu ya. Nah makanya sakit gigi itu luar biasa dan orang tua tahu. Nah maka dia akhirnya melarang anaknya untuk makan permen. Nah berarti siapa yang lebih sayang? Ya kemudian kita main petasan kecil. Oh resikonya kan tadi bisa kena tangan, berdarah, terluka. Ya kita nggak peduli, yang penting seneng. Tapi orang tua nggak mau terjadi apa-apa dengan kita, makanya tadi dilarang main petasan. Nah itu bukti kalau orang tua kita itu ya lebih sayang terhadap kita dibanding kita terhadap diri kita sendiri. Nah, kemudian kalau kita bandingkan orang tua kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih besar sayangnya? Orang tua atau Allah? Ya kalau kita nggak kenal Allah, kita akan mengatakan orang tua lebih sayang. Nah, kalau kita mengenal Allah, ya orang tua kita itu bukan pencipta kita, Allah pencipta kita. Ya orang tua kita itu bukan pemilik kita, Allah pemilik kita. Orang tua kita itu bukan yang memberi rezeki kepada kita, Allah yang ngasih rezeki kepada kita. Nah, kalau orang tua saja ingin yang terbaik bagi kita, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun kadang orang tua itu ingin yang terbaik bagi anaknya, tapi karena ilmunya orang tua nggak cukup, keinginan yang baik itu justru kemudian bukan kebaikan. Ada anak yang bilang ke orang tuanya, ya saya pengen masuk pesantren, menjadi penghafal Al-Quran, menjadi ustadz. Kata orang tuanya, jangan nak, masa depanmu suram. Ya kamu harus sekolah di SMP, SMA favorit. Ya kemudian nanti kuliah kedokteran. Nah kamu nanti sukses hidupmu, makmur hidupmu. Nah ketika orang tua tadi melarang anaknya untuk belajar di pesantren, niatnya baik nggak? Baik kan, untuk kebaikan anaknya kan. Tapi orang tua terkadang secara keilmuan tidak cukup. Niatnya baik, tapi ternyata mengarahkan kepada sesuatu yang justru tidak baik. Yang ada kemudian nanti menyesal. Ya kenapa ya dulu kok tidak saya izinkan saja untuk masuk pesantren, jadi ya anak yang soleh, atau menjadi penghafal Al-Quran, atau jadi ustadz, atau seandainya masuk ke fakultas kedokteran pun, ya tadi punya bekal ilmu agama yang cukup misalkan. Ya pasti kemudian mereka akan birrul walidain, tidak seperti hari ini yang kemudian ya tidak mengurus orang tuanya. Nah jadi kadang orang tua ingin yang terbaik, tapi ilmunya nggak cukup, hasilnya kurang baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin yang terbaik bagi makhluk-makhluknya. Mungkin nggak tadi Allah itu salah analisa sehingga Allah ingin yang terbaik bagi makhluknya tapi meleset? Enggak, karena Allah itu alim. Ya karena Allah itu alim. Ya maka akhirnya kita tahu kalau apa yang ditetapkan oleh orang tua itu niatnya baik, walaupun ada potensi orang tua kita itu salah dalam menetapkan sesuatu, ya walaupun niatnya baik, tapi Allah itu yang lebih sayang daripada orang tua kita kepada kita, maka kalau menetapkan sesuatu untuk kita pasti yang terbaik. Dan apa yang Allah tetapkan itu nggak mungkin meleset. Nah ini untuk memahami takdir itu harus seperti itu.
Ya termasuk tadi didukung oleh orang satu bumi. Ya kalau kemudian kita merasa kuat, ya karena yang mendukung kita adalah orang satu bumi. Manfaat apa yang bisa kita dapatkan? Dan seandainya pun ada manfaat, yaitu karena murni Allah yang menghendaki dia mendapatkan manfaat. Atau ya kita itu merasa ya sempit hidup kita dimusuhi manusia sepenuh bumi. Takut nanti madharatnya seperti apa. Ya kalau dia mengimani, ya tadi bahkan madharat yang menimpa dia tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah, sudah. Nah, akhirnya kemudian dia terima setiap takdir yang Allah tetapkan, dan dia yakini setiap takdir yang Allah tetapkan itu adalah sesuatu yang baik bagi dia. Nah, makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai mushaf Al-Qur'an itu dengan surat Al-Fatihah, dan dalam satu riwayat ya untuk ayat pertama surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dan Allah munculkan nama Ar-Rabb. Dan Rabb ini nama yang sangat dekat antara Allah dengan hamba-hambanya. Makanya kalau para nabi berdoa itu biasanya menyebutnya dengan menggunakan kata Rabb. Ya, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, kemudian Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbi habli minas sholihin. Ya kemudian doa-doa yang lain ya selalu dimulai dengan tadi Rabb. Ya kenapa? Karena nama ini nama yang paling dekat ya antara Allah dengan hamba-hambanya. Kalau Allah itu Rabb yang setara tadi kalau di kita itu kayak orang tua. Tapi orang tua tadi ya secara kedudukan Allah lebih tinggi. Kalau orang tua saja ingin yang terbaik bagi kita, apalagi Rabb kita. Nah, kemudian diawali dengan Alhamdulillah. Kapan kita mengucapkan Alhamdulillah? Ya, ketika kita mendapatkan kenikmatan. Ketika kita mendapatkan kebaikan. Dan hakikatnya, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk kita, semuanya adalah kebaikan untuk kita. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan ketika kita mendapati sesuatu yang menyenangkan, katakan Alhamdulillahi bini'matihi tatimmu sholihat. Ya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan kenikmatannya tatimmu sholihat menjadi sempurna kebaikan-kebaikan itu. Dan ketika ternyata yang dilihat zahirnya itu sesuatu yang tidak menyenangkan, ya tetap kata Nabi Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas setiap keadaan. Karena kita meyakini di balik setiap yang tidak mengenakan itu pasti ada kebaikan. Ya bukankah di Al-Qur'an Allah menegaskan, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maka bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan lan yaghlibal usru yusrain. Tidak akan pernah mengalahkan satu kesulitan terhadap dua kemudahan. Berarti dari satu kesulitan yang kita hadapi, yang Allah takdirkan apa berarti? Ya dua kemudahan yang Allah takdirkan. Bahkan dalam kesulitan itu, ya berarti Allah hadirkan tadi dua kebaikan. Dan kesulitannya al-usr, Allah gunakan ma'rifah, spesifik. Kalau yusr, ya Allah gunakan nakir, kebaikan yang sangat luas, kebaikan yang sangat umum, kebaikan yang sangat banyak, kebaikan yang sangat besar. Ya karena faedah nakiro itu kan bisa tadi litakfir, untuk sesuatu yang banyak, lita'zim, sesuatu yang besar. Nah, adapun kesulitannya terukur, al-usr, tapi kebaikannya, kemudahannya tidak terukur. Nah, makanya kita nanti baru akan bisa mendapati takdir Allah itu semuanya baik. Ya, ketika nanti Allah buka tabir dari setiap takdir yang Allah tetapkan di akhirat nanti, makanya ahli surga itu ya wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir dari dakwah mereka itu adalah ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya jangankan di akhirat, kadang di dunia saja ketika kita mendapatkan kesulitan, walhamdulillah. Ya coba kalau kemudian Allah tidak hadirkan kesulitan ini, pasti saya tidak akan mendapatkan banyak kemudahan lain.
Oh alhamdulillah. Ya ternyata dengan kesulitan ini Allah buka dan Allah hindarkan saya dari keburukan. Ya jadi kadang di dunia saja sudah Allah singkap itu rahasia di balik setiap takdir yang Allah putuskan. Nah, apalagi kalau kemudian di akhirat Allah buka semuanya. Nah, makanya generasi yang kemudian merasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi yang kemudian siap untuk menerima setiap takdir dari Allah Subhanahu wa taala, dan di setiap takdir Allah itu pasti kebaikan untuk dia. Dan hari ini kita meyakini kita sedang menjalankan ya takdir yang sudah Allah tetapkan. Takdir bisa berubah enggak? Takdir yang mana dulu? Kalau takdir yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berubah. Ya kalau kemudian berubah artinya Allah tidak maha mengetahui, tidak akan pernah berubah. Tapi yang berubah itu adalah di tataran para malaikat yang Allah berikan takdir manusia secara satu tahun, dalam durasi 1 tahun. Ya di Lailatul Qadar, ya di situ ditetapkan takdir manusia dalam 1 tahun. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Yang di dalamnya itu yufraq, dibagikan setiap amrin hakim. Ya perkara yang kemudian hakim, ya ada hikmah di balik itu. Nah, ini yang kemudian bisa dirubah dengan doa. Ya sudah Allah tetapkan, nanti karena hambanya berdoa Allah meminta agar malaikat tidak menjalankan itu. Tapi intinya di sisi Allah tidak akan pernah berubah, tapi di tataran makhluk-makhluknya itu masih bisa dirubah. Nah, berarti kalau kita yakini takdir kita itu nggak akan pernah berubah, ya sudah. Asal kita kemudian fokus tujuan kita kepada Allah, ya yakin yang kita lakukan adalah kebaikan, sudah jalan saja. Mau dimusuhi orang satu bumi seperti tadi Abdullah bin Abbas, oh nggak ada masalah. Mau didukung orang satu bumi, ya juga bukan dukungan itu yang menjadikan dia besar, tidak. Jadi orang yang merasa dibersami oleh Allah, dia tidak merasa besar dengan dukungan orang satu bumi, dan dia tidak merasa kecil dengan dimusuhi oleh orang satu bumi. Kenapa? Karena dia memiliki Allah, dan dia bersama Allah, dan asal kemudian dia dibersamai oleh Allah, selesai urusan dia. Nah, ini akan menjadikan generasi itu kokoh. Nah, kalau sampai sebesar itu permasalahan itu bisa selesai dengan merasa dibersamai oleh Allah. Apalagi kalau kemudian sekedar urusan-urusan yang kecil. Kenapa sih Nabi Yusuf itu yang masih kecil tinggal di negeri Mesir yang masyarakatnya kufur? Kok tidak terpengaruh Nabi Yusuf itu? Kok justru tidak terwarnai tapi mewarnai? Apa rahasianya? Ya karena tadi kedekatan dengan Allah itu, bersama dengan Allah itu. Kok bisa ya? Dahulu para nabi itu dakwah itu nggak punya pengikut sama sekali. Kok sabar mereka berdakwah begitu? Ya karena merasa dibersamai oleh Allah, dan tujuannya adalah menjalankan perintah Allah. Hasil bukan perkara yang kemudian menjadi tujuan utama, tapi tadi amalan itu yang kemudian Allah lihat. Ya allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Ya hingga Nabi itu nggak punya pengikut juga tetap istiqomah. Ada yang 2 juga istiqomah, yang cuma 1 istiqomah, yang 3 istiqomah, yang banyak pun istiqomah. Ya karena tujuannya ya bukan hasil, tapi usaha yang kemudian dia lakukan itu. Ya dan ya akhirnya orang yang merasa dibersamai oleh Allah, dia menjadi pribadi-pribadi yang pemberani. Ya pribadi yang kemudian langkahnya itu mantap, ya karena tadi asal yakin yang dia lakukan itu benar, ya tidak peduli dengan ya omongan orang. Yang namanya omongan orang itu ya nggak semua orang bisa kita harapkan kebaikan ucapannya, atau kita harapkan ya baik kepada kita. Siapa sih manusia yang paling baik? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sih manusia yang paling pemaaf? Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya siapa sih manusia yang paling penyayang? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimusuhi orang nggak? Apakah semua mencintai Nabi? Ya tidak juga. Ya dimusuhi orang juga. Nah tapi intinya
Yang menjadi target kita itu ya adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya tidak semua manusia itu bisa mencintai kita, tapi yang jadi fokus kita adalah ketaatan kepada Allah dan mengharapkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tadi dalam hadis ya, yang ketika Allah itu mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril dan Allah mengatakan, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintai fulan. Kemudian Jibril memanggil penduduk langit ya, dengan mengatakan, Allah itu mencintai fulan dan aku pun mencintainya, maka cintai fulan. Dan Allah jadikan setiap orang yang ada di muka bumi ya menerima, ya diberikan penerimaan terhadap fulan tersebut. Akhirnya semuanya ya cinta kepada fulan. Tapi semuanya ini, faktanya kan nggak semua. Kan Allah cinta pada Nabi nggak? Cinta. Jibril cinta nggak pada Nabi? Cinta. Tapi Allah berikan penerimaan orang-orang yang baik mencintai Nabi. Tapi yang nggak baik, ya biarkan. Karena yang terpenting adalah cintanya orang-orang baik. Ya kalau kemudian dicintai oleh orang tidak baik, justru masalah. Ya bisa jadi ada ketidakbaikan dalam diri kita. Nah maka ini yang kemudian menjadikan Nabi SAW dengan para sahabat itu bisa istiqomah, dibersamai oleh Allah. Dan takdir Allah itu pasti yang terbaik. Nah jadi kenapa kemudian anak-anak kita perlu ditanamkan iman sejak awal. Iman yang bukan teori. Iman yang kemudian membentuk sebuah karakter dan mental. Ya keimanan yang menjadikan jiwa mereka itu kokoh, pribadi mereka itu kokoh. Ya sehingga tidak mudah goyah dengan pengaruh teman-temannya. Nah itu yang kemudian diharapkan ya dari penanaman iman. Ya sejak usia dini, ya khususnya nanti kalau kemudian di Mahdhara kita hadirkan ya pembahasan tentang iman itu di ya jenjang atau di marhala yang pertama. Ya di tingkat sekolah dasarnya. Tapi keimanan yang sampai mengubah karakter tadi. Ya, yang mengokohkan jiwa. Ya, yang laki-laki satu, harus kenal Allah, kemudian baru merasa dibersamai oleh Allah, husnudzan kepada Allah, kemudian menerima tiap takdir yang kemudian Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuknya. Baik, ya jadi itu pembahasan kita tentang membentuk generasi yang kokoh yang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian materi yang bisa disampaikan di pagi menjelang siang. Ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita keistiqomahan dalam kebaikan dan ketaatan, dan kita mengharap ya kita dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar ma'iyah amah. Ya tapi kita berharap ma'iyah khassa. Ya kebersamaan secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah hadirkan penjagaannya untuk kita. Ya Allah berikan penguatannya untuk kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongannya kepada kita sehingga apa yang kemudian kita cita-citakan ya dengan hadirnya kemenangan bagi umat Islam nah bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup ya sama-sama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.